saya Christina Margareta Sijabat dengan NIM A1J3171041. Saya dari kelas reguler A, angkatan 2017 dengan program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya yaitu fisika atom dan inti dengan mempresentasikan judul makalah saya yaitu penerapan fisika inti ataupun radioisotop dalam bidang farmasi ataupun yang dinamakan dengan bidang kedokteran. Adapun yang akan kita bahas pada makalah ini yang pertama yaitu sejarah dari perkembangan radioisotop dalam dunia kedokteran ataupun farmasi. Kemudian yang kedua adalah sejarah dari radioisotop di Indonesia. Yang ketiga adalah definisi dari radioisotop. Yang keempat adalah mekanisme kerja dari radioisotop. Yang kelima adalah penggunaan atau manfaat dari zat radioaktif atau radioisotop dalam dunia kedokteran ataupun farmasi. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan atau keuntungan dari penggunaan radioisotop. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah perkembangan radioisotop dalam dunia farmasi ataupun bidang kedokteran. Yang pertama kali itu penggunaan isotop radioaktif dalam bidang biologi ataupun kedokteran dimulai pada tahun 1901 oleh Henry Danlos, yaitu menggunakan radium untuk pengobatan penyakit tuberkulosis ataupun yang kita namakan dengan TBC. Kemudian yang kedua itu digunakan oleh George de Havilland pada tahun 1920-an. Waktu itu ia menggunakan radioisotop alami. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 1943 pada orang yang sama yaitu George de Havilland dengan mendapatkan hadiah Nobel pada bidang kimia. Kemudian yang keempat itu penggunaan radionuklida pertama kali digunakan secara luas dalam kedokteran nuklir adalah penggunaan I-131 ditemukan oleh Glenn Seaborg pada tahun 1937. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu perkembangan radioisotop di Indonesia. Aplikasi teknik nuklir dalam bidang kedokteran di Indonesia dilakukan sejak tahun 1960-an, yaitu setelah reaktor atom di Indonesia pertama kali beroperasi di Bandung. Kemudian beberapa tenaga ahli kedokteran dan ahli dari luar negeri mereka bergabung untuk membuat unit kedokteran nuklir di pusat reaktor atom Bandung yang sekarang dinamakan dengan Pusat Penelitian Teknik Nuklir. Kemudian pada saat ini bidang kedokteran juga telah memakai radiasi penion untuk mendiagnostik ataupun mengobati yang dinamakan dengan terapi, yaitu dengan menggunakan sinar X untuk pemeriksaan yang disebut dengan radiologi diagnostik. Biasanya itu pasien-pasien yang mengidap kanker ataupun tumor akan memakai yang dinamakan dengan radioterapi. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu definisi dari radioisotop. Radioisotop adalah suatu unsur radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif. Radioaktif mempunyai peran penting dalam melengkapi kebutuhan manusia. Salah satunya dalam bidang kesehatan, yaitu terdapat unsur-unsur radioaktif yang membantu dalam bidang kesehatan yang bisa kita tahu dengan adanya I-131, kemudian menggunakan kobalt, menggunakan karbon, kemudian ada yang menggunakan oksigen. Unsur-unsur tersebut digunakan dalam bidang kesehatan. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu mekanisme kerja radioisotop. Yang pertama ada radiodiagnostik. Dengan menggunakan I-131 digunakan sebagai terapi pengobatan untuk kondisi tiroid yang overaktif atau disebut dengan hipertiroid. I-131 sendiri itu adalah suatu isotop yang terbuat dari iodin yang selalu memancarkan sinar radiasi. Kemudian yang kedua itu mekanisme kerjanya ada juga pada radioterapi. Pada radioterapi ini biasanya digunakan pada orang-orang yang terkena kanker ataupun tumor. Ini biasa kita sebut dengan kemoterapi juga, yaitu dengan cara memancarkan sinar radiasinya ataupun penyinaran yang bisa jadi merusak sel-sel jahat pada tubuh manusia tetapi bisa juga merusak sel-sel baik pada tubuh manusia. Maka dari itu, radioterapi ini memiliki keuntungan maupun kelemahan pada saat penggunaannya. Yang kelima yang akan kita bahas yaitu manfaat zat radioaktif di bidang farmasi ataupun kedokteran. Yang pertama itu terapi tumor ataupun kanker yang kita sebutkan tadi dengan menggunakan radioterapi juga bisa. Kemudian yang kedua itu penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengaktifan